History maker itu adalah jati diri kita sebagai pahlawan, heroes. Dimanapun Anda berada, saya mau berkata Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk ditembakkan di satu area dan siap membuat dampak di tempat tersebut. Dan momen ini kita akan melihat melalui heroes letter ini tentang change, berubah. Berubah itu adalah hal yang pasti terjadi dalam hidup kita dan keadaan sekitar kita. Jadi kita harus memiliki sebuah sikap atau respon yang benar terhadap hal itu. Lihat pada saat ini COVID-19 sedang terus berjalan. Dan saya ingin tunjukkan pada saudara keadaan setelah COVID-19 ini berlalu atau selesai. Maka kondisi sekitar kita itu pasti berbeda, berubah. Contohnya pelayanan, keuangan, rumah tangga, bahkan masa depan berubah. Bagaimana cara kita menyikapinya ketika hal-hal yang ada sekitar kita ini berubah? Apakah kita akan mengikuti, menyesuaikan diri kita kepada perubahan tersebut, atau kita memiliki fondasi terhadap apa yang sudah menjadi prinsip dalam kehidupan kita? Contohnya dalam pelayanan sekarang, yang menjadi garis depan di dalam gereja saat ini adalah siapa? Multimedia. Lihat, kalau dulu sebelum COVID, present worship, pengkhotbah, semua yang ada di atas mimbar. Tapi sekarang, multimedia. Mereka ada di belakang mimbar dulunya, tapi sekarang mereka yang menjadi garis depan. Sama halnya dengan pemerintah, tentara, polisi sebagai garis depan. Namun sekarang siapa? Dokter, yang dimana mereka merawat orang-orang yang sakit dengan jasa mereka. Ya, kadang-kala saya mikir juga, sekolahnya lama, bayarnya mahal, tapi dalam momen semacam ini mereka harus turun untuk menolong dan merawat. Bahkan bisa dikatakan ini suicide mission, ya, tugas bunuh diri. Tapi kalau tidak ada mereka, ya maka kita tidak akan bisa memiliki negara yang baik. Ya, kita mengucap syukur buat mereka. Ketika kondisi dan keadaan di sekitar kita ini berubah, bagaimana cara kita mengambil tindakan sebagai pahlawan Kristus yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk mencetak sejarah yang luar biasa. Sebagai seorang pahlawan, heroes yang siap mencetak sejarah, sikapilah perubahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 3 macam. Yang pertama adalah melalui pribadi Yesus Kristus. Oh ya, sikapilah perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar Anda melalui pribadi Yesus Kristus. Mungkin saat ini ada yang berubah tentang keuangan Anda, tentang pernikahan Anda, tentang pelayanan Anda, tentang masa depan Anda, tentang apapun. Saya tidak tahu, tapi kita sebagai pahlawan, pahlawan, roh yang dalam diri kita lebih besar daripada yang di luar sana. Nah, cara kita menyikapi perubahan tersebut, yaitu yang pertama, melalui pribadi Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lain, karena sudah tahu, berubah itu seperti terombang-ambing, seperti keadaannya tidak menentu. Seakan-akan kita masih masuk menjajaki hal yang baru. Tapi satu hal, pribadi Yesus itu adalah fondasi yang kuat buat kita untuk berdiri di atasnya. Ya, pribadi Yesus adalah fondasi yang kuat, yang dimana kita akan kalau berdiri di atas itu, mungkin kanan kiri sedang bergelombang, sebelah sana sedang ambles, tapi saudara akan tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena engkau berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu adalah Yesus Kristus. Di dalam Galatia 2 ayat 20 berkata begini, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidup secara jasmani adalah hidup oleh apa? Iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Jadi dari ayat ini kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Anda tahu, selalu harus ingat bahwa sebagai pahlawan Kristus, kau mesti tahu siapa yang mengatur hidup kita, Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau Anda menyikapi perubahan dalam kehidupan saudara,
yang terjadi sekitar saudara melalui pribadi yang bernama Yesus Kristus, saya mau berkata, engkau akan jadi relevan dalam keadaan yang sedang Anda alami saat ini. Oh ya, karena Tuhan akan memegang engkau. Engkau akan dipegang oleh Yesus, maka dituntut oleh Yesus. Yang penting ini dulu saudara, engkau menjadi relevan. Kalau saudara perhatikan, identitas kita ini sudah benar dalam Kristus Yesus sebagai anak, terima warisan. Nah, kita mau berdiri di mana lagi, saudara? Sikapilah perubahan yang terjadi di sekitar Anda melalui pribadi yang bernama Yesus Kristus. Yang kedua, sikapilah perubahan yang terjadi di sekitar Anda melalui pikiran Kristus. Ya, sebagai pahlawan Kristus, kita harus tetap berdiri kuat teguh. Ketika ada perubahan yang terjadi, tapi Anda tetap bisa teguh berdiri dengan cara bagaimana? Melalui pikiran Kristus. Saya bacakan satu ayat, Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Anda perhatikan, pikiran yang diperbaharui, changing of mind, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, ini luar biasa. Jadi melalui perubahan pikiran, saudara, tidak ada cara yang lain. Pikiran kita ini mesti ditujukan kepada Kristus, sehingga bukan lagi pikiran kita yang kita gunakan, tetapi pikiran Kristus. Kau akan menyadari bahwa kau akan punya pola pikir yang berbeda, kau akan punya cara pandang yang berbeda, engkau akan memiliki sudut pandang yang lain. Ketika perubahan ini terjadi, Anda mikirnya bagaimana? Kalau Anda gunakan pikiran sendiri, waduh, ini adalah di mana saya mau disingkirkan ini. Wah, ini jangan-jangan saya sudah ditolak di sini. Anda lihat, pikiran siapa di situ? Pikiranmu sendiri. Tapi kalau pikiran Kristus, aku tahu di balik ini pasti akan ada sesuatu yang lain. Nah, Anda lihat, dalam perubahan apa yang sedang terjadi, Anda mesti menyikapi perubahan tersebut dengan pikiran Kristus. Pekerjaan kita berubah, gunakan pikiran Kristus. Pelayanan kita berubah, gunakan pikiran Kristus. Dapat PK, nggak dapat PK, soalnya lihat, gunakan pikiran Kristus. Karena yang saya ingin tunjukkan pada saudara, saudara akan mengenal kehendak Elohim lebih dalam kalau engkau mengenali pikiran Kristus itu. Kalau engkau memiliki pikiran Kristus, maka engkau akan bisa melihat dari apa yang sudah Tuhan tuntun dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sikapilah perubahan yang terjadi di sekitar Anda melalui tindakan Kristus. Anda tahu, begitu masuk dalam tahap yang ketiga ini, sebagai pahlawan Kristus, bersiap-siaplah, karena saudara akan mendapatkan Roh Kudus yang akan menuntun engkau untuk berjalan kepada satu hal yang belum pernah lakukan sebelumnya. Ya kan? Engkau menyikapi perubahan yang dari sekitar Anda melalui pribadi Yesus. Tetap kuat fondasi dengan pikiran Kristus, punya pola pikir yang berbeda. Dan saya yakin sekali, Roh Kudus akan menuntun saudara. Dia akan berbicara kepada saudara. Nah, di sini tindakan Kristus itu mesti kita jalan. Karena jangan sampai ketika Tuhan sudah berkata, kita masih diam dan menunda. Nanti saja, belum pernah ini saya alami. Nanti kalau salah bagaimana? Jangan, saudara, karena gini, history maker mencetak sejarah di mana dia bisa melakukan suatu tindakan yang pada akhirnya meninggalkan jejak buat orang-orang di belakangnya dia, yang akan bisa melihat ada tindakan apa yang terjadi. Anda lihat, tindakan Kristus itu ada. Karena detik ini saya yakin sekali, Roh Kudus mendorong Anda untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Roh Kudus mendorong Anda untuk melangkah kepada satu arah yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Di sini, ketika kau berjalan bersama dengan Yesus, kelihatannya berjalan di atas air itu adalah hal yang mustahil. Mana mungkin bisa. Tapi ketika engkau berjalan bersama dengan Yesus, maka kau akan jadi pribadi yang berdampak. Are you ready making an impact? Itulah sebabnya hari ini jangan sikapi perubahan yang terjadi di sekitar Anda dengan sikap yang salah. Karena engkau pahlawan Kristus, maka bersiap-siaplah untuk menjadi pencetak sejarah dengan dahsyat dalam Kristus Yesus. Baik, terima kasih saudara. Demikianlah Heroes Letter pada momen ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendorong saudara untuk menulis komen di bawah ini tentang apa cita-cita saudara.
Apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara? Ya, apa mimpimu? Mimpimu itu apa? Sehingga ketika engkau melihat, ketika engkau dituntut oleh Tuhan, hal ini atau mimpi ini dapat digenapi dan terjadi dalam kehidupan saudara. Tulis komen di bawah ini, karena saya percaya ketika engkau menulis, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ketika engkau menulis di bawah ini, lihat dan perhatikan, tidak akan ada manusia, tidak akan ada penguasa manapun yang dapat membatalkan janji Tuhan untuk digenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Baik, jangan lupa like dan subscribe juga, karena saya percaya inilah saatnya kita dibangkitkan di dalam Kristus Yesus untuk mencetak sejarah dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya sebagai pahlawan Kristus, kami sedang dipersiapkan pada hari ini, kami sedang diperlengkapi. Kami percaya sebagaimana pahlawan-pahlawan Kristus, kami siap menjadi dampak, memberi dampak, dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami tahu Tuhan, dalam diri kami ada roh Tuhan yang lebih besar, roh Tuhan yang lebih dahsyat. Dan setelah ini kami akan memperhatikan bagaimana Roh Kudus menuntun kami, menetapkan langkah-langkah kami, dan kami akan menjadi berkat dengan luar biasa. Terimalah anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Engkau siap menjadi pahlawan Kristus yang gagah perkasa. Dalam nama Yesus, percaya sama-sama katakan amin.